teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yaitu dengan saya sendiri Oswald Barus dengan NPM 210940010 dan teman saya yaitu Saya Martina Jebua dengan NPM 210940015. di sini kita akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Di mana pencemaran lingkungan itu sendiri memiliki arti yaitu terkontaminasinya fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, di mana terkontaminasi itu terjadi akibat dari proses alam itu sendiri dan kegiatan manusia, di mana pencemaran lingkungan itu memiliki banyak jenis. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang pencemaran air. Adapun masalah lingkungan yang akan kami bahas yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran yang dapat merusak lingkungan air seperti sungai, juga termasuk danau dan laut. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti di sungai, jika sungai sudah terpenuhi oleh sampah, maka sungai tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Adapun beberapa contoh dari pencemaran sungai, yang pertama yaitu penggunaan pupuk dalam jumlah yang besar. Yang kedua, limbah dari industri pabrik. Yang ketiga, limbah rumah tangga, contohnya sampah yang digunakan oleh setiap rumah tangga itu kan selalu dibuang ke sungai, atau karena tempat pembuangan sampah jauh, jadi tempat pembuangan yang dekat mungkin sungai. Seterusnya tumpahan dari bahan bakar, dan yang keempat yaitu limbah dari air panas. Setelah teman saya menjelaskan tentang penyebab terjadinya pencemaran air, maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak dari pencemaran air tersebut. Jadi dampak itu jika semakin banyak limbah dan sampah yang dibuang ke aliran sungai atau ke air atau ke laut, danau tersebut, maka semakin keruh air sungai tersebut dan akan merusak ekosistem yang ada di aliran sungai tersebut. Maka hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitaran aliran sungai tersebut akan terganggu, dan banyak hewan-hewan yang punah akibat pencemaran air tersebut karena banyaknya masyarakat di antara kita yang membuang sampah dan limbah-limbah tersebut ke dalam sungai, sehingga mengganggu ekosistem sungai tersebut, sehingga membuat makhluk hidup yang lain mati. Yang kedua itu yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti menggunakan sabun non deterjen. Itu sangat penting, sehingga pengaliran air dari rumah tangga yang masuk ke sungai itu kadang banyak juga yang menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, sehingga merusak ekosistem air tersebut dan mencemarkan air tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang sangat penting, itu tentunya kita tidak membuang sampah dan limbah tersebut ke dalam aliran sungai. Itu yang sangat penting, atau ke sumber-sumber air lainnya, sehingga tidak mendampakkan air tersebut tercemar. Jadi sampah-sampah dan limbah itu jangan kita buang ke sumber-sumber air tersebut. Nah, upaya yang kita lakukan dalam mencegah pencemaran air tersebut yaitu melakukan kegiatan pembersihan aliran air tersebut atau di sumber mata air tersebut sehingga tidak tercemar. Maka tentunya rakyat atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sungai atau danau tersebut, tentunya seharusnya kita melakukan pembersihan air tersebut secara rutin. Dan selanjutnya yang kita perlu lakukan juga yaitu untuk mencegah pencemaran air tersebut, yaitu menanam pohon-pohon di lahan-lahan yang tersedia gitu.
agar di mana seperti yang kita tahu pohon tersebut akan memunculkan air-air yang bagus dan mencegah pencemaran air tersebut. Maka sekian dari pencemaran air yang dapat kami sampaikan. Baik teman-teman, demikian hasil pemaparan kami mengenai masalah lingkungan, yaitu pencemaran yang ada di sungai. Dan teman-teman dan terkhususnya buat masyarakat yang menonton video ini, sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan budi, maka mari kita menjaga ekosistem bumi ini, terkhusus yaitu menjaga air dan tidak mencemari air, dan tentunya jangan buang limbah dan sampah ke sungai atau ke mata air yang lainnya. Maka mari kita jaga bumi kita. Terima kasih. Bye-bye. Dah.